Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan bihi tatimmun ni'mah. Walladhi ja'ala al-imana wat-taqwa mafahal likulli salamati was-sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti telah dicurahkannya untuk kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga dengan tiga nikmat ini kita akan dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik, serta akan memperoleh keselamatan dan akan memperoleh kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat. Salawat dan salam marilah tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar, ihdinas siratal mustaqim. Dan beliau pula orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di majlis yang mulia dan penuh berkah ini termasuk dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini kami hanya bisa untuk mengingatkan tentang manasik haji, tentang bimbingan manasik haji yang sudah dijabarkan, yang sudah diuraikan, yang sudah dipelajari, sehingga adanya pandemi ini, seluruh jamaah haji yang ada di Indonesia 2 tahun tidak jadi diberangkatkan karena pandemi. Mungkin banyak di antara bapak dan ibu-ibu lupa, lalai akan pelajaran manasik haji, bimbingan manasik haji, persiapan untuk melakukan ibadah haji di Makkah dan di Madinah. Mungkin banyak terlupakan, bahkan lalai. Untuk itu, sekilas video yang sesingkat ini mudah-mudahan hanya untuk mengingatkan kembali pelajaran manasik haji yang sudah 2 tahun silam, yang sudah dilupakan oleh para calon jamaah haji. Mudah-mudahan bisa diingat kembali dan bisa teriang kembali apa yang sudah dibelajari oleh pembimbing manasik haji. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kami bertugas sebagai kajian tentang toharoh, kajian tentang tayamum,
kajian tentang sholat di dalam pesawat, kajian tentang sholat mayit, yang insya Allah mudah-mudahan 4 kajian ini akan diingat kembali setelah beberapa tahun yang silam sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah bab toharoh. Kata toharoh ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Dalam istilah Islam diartikan membersihkan badan, membersihkan pakaian dan tempat sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf dari ibadah haji. Hal ini tidak berarti bahwa bersuci itu hanya dilakukan seketika akan melakukan sholat saja, melainkan dalam segala hal, waktu dan keadaan. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menganjurkan kita menjaga kebersihan dan kesucian. Di antaranya Quran surat Mudaththir ayat 4 dan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan jauhilah perbuatan yang kotor, dosa. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Di antara pembagiannya tiada lain adalah berwudu dan tayamum. Untuk cara-cara berwudu, untuk cara-cara kita melaksanakan untuk berwudu, mungkin keseharian kita sudah dibiasakan, entah itu dalam melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, ataupun sholat sunnah muakkad, atau sholat-sholat biasa. Maka pada kesempatan tohara, hari yang sangat berbahagia ini adalah kami ingin membahas tentang tayamum, di mana tayamum ini di Indonesia jarang orang melaksanakan tayamum, karena di Indonesia negaranya subur dengan air. Tayamum ini adalah bersuci dengan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi hadas besar. Karena adanya rukhsah, karena adanya keringanan bagi orang yang tidak dapat menggunakan air, sering kita dengan bahasa uzur. Syarat sah tayamum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak mendapatkan air atau ada air hanya sangat terbatas seperti dalam pesawat. Kemudian yang B, orang yang bertayamum sudah masuk waktu sholat. Yang C, berhalangan menggunakan air, misalnya
karena ia sakit. Dan apabila menggunakan air, maka bertambah parah penyakitnya itu. Kemudian yang D, menggunakan debu yang suci. Itu syarat daripada sahnya tayamum. Kemudian yang kedua, fardu tayamum. Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat dalam hati ketika hendak tayamum. Yang kedua, mengusap debu ke muka. Yang ketiga, mengusapkan debu kedua belah tangan hingga siku 2 kali usapan. Kemudian yang keempatnya, tertib berturut-turut. Lafaz niat tayamum itu nanti dibarengi dengan mengusap debu ke muka. Sama halnya kita niat wudhu dibarengi dengan membasuh muka. Niatnya ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sebenarnya Arab, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Cara bertayamum. Cara bertayamum di pesawat, apabila waktu sholat telah masuk dan diperkirakan tiba di tempat tujuan Bandar King Abdul Aziz Jeddah, telah habis waktu sholat, maka hendaklah melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kedua telapak tangan kita tepukan, tempelkan ke sandaran kursi di depan tempat duduk atau di dinding pesawat di sebelah kita. Kemudian kedua telapak tangan kita sapukan dari ujung rambut jidal sampai dengan dagu, dari daun telinga sebelah kanan sampai daun telinga sebelah kiri secara merata. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan kita sekali lagi kita tepukan, tempelkan ke sandaran kursi di depan tempat duduk kita atau di dinding pesawat di sebelah kita. Usahakan tempat lain yang belum ditepuk. Kemudian telapak tangan kiri menyapu tangan kanan dari ujung sampai secara merata, dari ujung sampai siku secara merata. Mudah-mudahan walau hanya sesingkat ini kita dapat memahami, dan untuk prakteknya barangkali kita sewaktu-waktu ada pertemuan di dalam bab manasik haji, dan mudah-mudahan tahun 2022 Allah senantiasa memberikan dan meridhoi kita agar kita bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji secara ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bab yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.